Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehandra Avangayas. Saya merupakan mahasiswa dari program studi agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pembahasan mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang sering terjadi di sekitar kita, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Judul yang saya angkat adalah penggunaan bahasa Indonesia di media sosial antara kreativitas dan penyimpangan kaidah. Topik ini saya pilih karena media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, terutama bagi generasi muda. Hampir setiap hari kita berinteraksi, berpendapat, dan mengekspresikan diri melalui media sosial dengan menggunakan bahasa. Media sosial saat ini telah berkembang menjadi ruang komunikasi utama masyarakat. Berbagai aktivitas komunikasi mulai dari berbagai informasi, menyampaikan pendapat, hingga mengekspresikan perasaan dilalui melakukan platform seperti Instagram, X, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Era digital ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan citra diri dan identitas sosial. Cara seseorang menggunakan bahasa di media sosial seringkali mencerminkan latar belakang pendidikan, lingkungan pergaulan, serta tingkat kesadaran berbahasanya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial menjadi hal yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Karena media sosial secara tidak langsung membentuk kebiasaan dan pola berbahasa masyarakat. Namun, di balik kebebasan berekspresi yang ditawarkan media sosial, muncul berbagai fenomena kebahasaan yang menarik sekaligus memprihatinkan. Fenomena inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam video ini. Indonesia dan realitas di media sosial. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional sekaligus identitas bangsa. Idealnya, bahasa Indonesia digunakan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah, terutama dalam situasi resmi, akademik, dan profesional. Namun, dalam praktiknya di media sosial sering ditemukan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Bentuknya antara lain penggunaan singkatan berlebihan, pencampuran bahasa asing, penggunaan istilah gaul, hingga pergeseran makna kata. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakter media sosial yang menuntut komunikasi cepat, singkat, dan praktis. Akibatnya, banyak pengguna mengabaikan aturan kebahasaan demi efisiensi dan gaya komunikasi yang dianggap lebih santai serta kekinian. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu apakah bentuk penggunaan bahasa tersebut merupakan kreativitas berbahasa yang wajar dan tidak terhindarkan, atau justru merupakan penyimpangan yang dapat mengancam keberlangsungan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan kebiasaan berbahasa masyarakat. Melalui media sosial, bahasa berkembang dengan sangat cepat. Kosakata atau istilah baru dapat muncul dan menyebar luas hanya dalam waktu singkat. Kemudian digunakan oleh banyak orang tanpa melalui proses penyaringan kaidah bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola bahasa generasi muda. Baik dari segi pilihan kata, gaya bahasa, maupun struktur kalimat. Dengan demikian, media sosial dapat dianggap sebagai cermin kondisi bahasa Indonesia di era digital saat ini. Salah satu fenomena yang sering ditemui di media sosial adalah penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian. Banyak pengguna lebih memilih kata berbahasa Inggris karena dianggap lebih singkat, modern, dan memiliki kesan intelektual. Padahal dalam bahasa Indonesia telah tersedia padanan kata yang setara, seperti sebenarnya untuk literally, pemulihan diri, untuk healing,
sah atau masuk akal untuk valid, serta berhubungan atau relevan untuk relate. Selain itu, kebiasaan kata seperti yang, BGT, dan tidak awalnya muncul sebagai efisiensi digital. Namun, apabila digunakan secara terus-menerus tanpa disadari, kebiasaan ini dapat memengaruhi kemampuan menulis secara formal. Banyak pelajar dan mahasiswa yang tanpa sadar membawa kebiasaan tersebut ke dalam tugas akademik atau tulisan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak selalu bersifat sementara, tetapi berpotensi membentuk kebiasaan berbahasa jangka panjang. Penggunaan bahasa tidak baku di media sosial juga berkaitan erat dengan identitas kelompok sosial. Bahasa gaul sering digunakan untuk menunjukkan keakraban, kedekatan, dan rasa kebersamaan dalam suatu komunitas. Bagi generasi muda, penggunaan istilah populer dapat menjadi simbol bahwa mereka mengikuti perkembangan zaman dan tren yang sedang berlangsung. Namun demikian, identitas kelompok ini seharusnya tidak menghilangkan kemampuan penutur dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berada dalam situasi formal. Menurut pandangan ahli bahasa Saer, bahasa bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti penuturnya. Oleh karena itu, variasi bahasa yang muncul di media sosial tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai kesalahan. Namun, menurut Mansur Muslih menegaskan bahwa penggunaan bahasa harus selalu memperhatikan konteks. Bahasa tidak baku dapat digunakan dalam situasi informal, tetapi tidak tepat digunakan dalam situasi formal dan forum akademik. Permasalahan utama muncul ketika penutur tidak mampu membedakan konteks penggunaan bahasa, sehingga bahasa tidak baku digunakan pada situasi yang menuntut penggunaan bahasa resmi. Dampak terhadap dunia pendidikan. Perkembangan bahasa di media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan. Peserta didik yang terbiasa menggunakan bahasa tidak baku di media sosial sering mengalami kesulitan ketika harus menulis karya ilmiah, laporan praktikum, atau tugas akademik lainnya. Kesalahan yang sering muncul antara lain menggunakan singkatan yang tidak baku, struktur kalimat yang kurang efektif, serta pemilihan kosakata yang tidak sesuai dengan konteks akademik. Selain itu, kebiasaan menggunakan bahasa media sosial juga dapat mempengaruhi cara berpikir peserta didik dalam menyusun gagasan secara runtut dan sistematis. Bahasa yang terlalu singkat dan instan cenderung membuat peserta pendidik kurang terbiasa mengembangkan ide secara mendalam. Padahal kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia akademik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas komunikasi ilmiah jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, peran guru dan dosen sangat penting dalam membimbing peserta didik agar mampu memahami dan membedakan penggunaan bahasa sesuai konteksnya. Pendidikan bahasa Indonesia di era digital tidak hanya berfokus pada penguasaan kaidah, tetapi juga pada pembentukan kesadaran berbahasa, sikap kritis terhadap pembentukan bahasa di media sosial, serta mampu menempatkan bahasa secara tepat sesuai situasi dan tujuan komunikasi. Nah, berikut solusi dan upaya. Penggunaan bahasa yang tidak terkontrol di media sosial dapat berdampak pada menurunnya kemampuan berbahasa baku serta berkurangnya kesadaran berbahasa yang baik. Salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi kebahasaan masyarakat, khususnya generasi muda. Literasi kebahasaan dapat ditingkatkan melalui kebiasaan membaca, menulis, serta memanfaatkan sumber rujukan bahasa seperti KBBI. Selain itu, penting untuk menanamkan kesadaran bahwa Indonesia merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Kesadaran ini dapat dimulai dari lingkungan pendidikan, keluarga, hingga lingkungan pergaulan di media sosial. Penggunaan media sosial juga perlu dibiasakan untuk menyesuaikan bahasa dengan konteks penggunaannya. Dalam situasi santai, bahasa non-baku masih dapat digunakan. Namun dalam situasi formal dan akademik, penggunaan bahasa baku harus diutamakan.
Langkah sederhana seperti mengurangi singkatan berlebihan, memilih kata yang tepat, serta menyusun kalimat secara lebih rapi merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia di ruang digital. Dengan kebiasaan kecil tersebut, media sosial tidak hanya menjadi ruang yang kreatif, tetapi juga edukatif dan mencerminkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Kedepannya, diharapkan media sosial dapat menjadi ruang yang mampu menyeimbangkan kreativitas dan kesadaran berbahasa. Kreativitas dalam berbahasa merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Namun, tetap perlu dibarengi dengan pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia diharapkan dapat terus berkembang secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan fungsi utamanya sebagai bahasa persatuan bangsa. Media sosial seharusnya tidak hanya menjadi tempat hiburan dan ekspresi diri, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan pembiasaan penggunaan bahasa yang lebih berkualitas. Sebagai penutur bahasa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia tanpa menghambat kreativitas berbahasa. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan membiasakan diri menggunakan bahasa yang sesuai konteks, menghargai kaidah bahasa, serta menjadi contoh penggunaan bahasa yang baik di ruang digital. Dengan memahami konteks penggunaan bahasa, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif, santun, dan bermakna, sekaligus tetap menjunjung tinggi kaidah bahasa Indonesia. Apabila kesadaran ini tumbuh secara kolektif, maka bahasa Indonesia akan tetap kokoh dan relevan di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Demikian pandangan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita bersama dalam menggunakan bahasa Indonesia, khususnya di media sosial. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.